Di Bedakun kali ini kita mau ngomongin suatu fakta yang sangat gila bahwa ada 9,9 juta Gen Z yang menganggur, tidak dalam pencarian job dan juga tidak dalam training atau magang nih. Namanya apa Benar. istilahnya? NEET, not in education, employment, or training. Oke, jadi ini isunya Aris tadi yang bilang waktu kita makan ayam bakar di depan ya kan, malam-malam habis maghrib. Jadi mungkin Aris yang bakalan lebih sharingin datanya, gue yang mungkin akan ngasih liatin fakta di lapangan tuh seperti apa gitu ya. Karena ini kan berarti ngomongin tentang pendidikan juga toh. Nah pendidikan gue kan cukup banyak ya, dari Yes. sarjana ekonomi, sarjana hukum sama master business administration. Jadi bisa ngasih pandangan kepada kalian sebenarnya gimana sih kondisi pendidikan di Indonesia saat ini gitu loh. Mungkin saat 2016 kali ya waktu gue lulus S2. Oke, gimana Riz? Oke, ini kita langsung ke data Bang ya. Jadi datanya populasi Gen Z yaitu sekitar 44,7 juta Gen Z. 44,47 juta orang. 44,7 juta orang. Oke. Ya, Gen Z itu mulai dari kelahiran 97. Itu udah terhitung Gen Z. Oke. Jadi dari 97 sampai tahun 2012. Ya. Itu Gen Z hitungannya. Nah, dari 44,7 juta itu, 9,9 jutanya ini nganggur atau sekitar 22,25%. Cukup banyak itu. Cukup banyak, Oke. angkanya cukup banyak. Nah, tetapi fakta menariknya, ini mereka ini gak sekedar nganggur Bang. Mungkin orang-orang, oh iya Gen Z range-nya kan dari 97 sampai 2012. Ya iya anak yang masih kecil pasti nganggur lah, masih sekolah gitu kan. Iya, Pemikiran masuk kita akal. kan kayak gitu kan. Masuk akal. Fakta menariknya 9,9 juta ini dalam kondisi NEET itu tadi. Oke. Yaitu not in education, training, employment. Oke. Jadi mereka nggak sekolah, nggak kerja juga, dan nggak dalam pelatihan untuk kerja. Jadi 9,9 juta Gen Z ini pure nganggur Bang. Pure nganggur nggak ada kegiatan gitu. Pure push rank. bisa jadi Sampai pakai immortal. iya pakai Hilda kan Mamang gitu kan. Iya, pakai Hilda. Gue kalah mulu kalau pakai Hilda lawan Esmeralda ya kan. Pure nganggur Bang. Pure nganggur. Itu datanya seperti itu yang pertama. Menurut pandangan lu gimana dulu? Satu-satu dulu datanya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin pengangguran ya, itu menurut gue pribadi ya, itu kita bisa lihat dari beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Yang pertama pastinya ketersediaan lapangan kerja. Nah, gue nggak tahu ya, gue belum melihat data, karena kan ini mendadak juga. Apakah lapangan kerja berbanding dengan orang yang siap bekerjanya ini sudah sama atau belum? Itu yang pertama. Lapangan kerjanya tuh apakah di Indonesia atau menurut lu yang harus menyediakan nih pemerintah atau gimana Bang? Lapangan kerjanya tuh seluas apa? Oke, lapangan kerja itu kan sebenarnya kebagi menjadi dua. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau kalau disingkat BUMS gitu ya, Badan Usaha Milik Swasta mungkin ya, mungkin ya BUMS. Oh iya, Nanet belum nyala. Bentar, 1, 2, 3. Nah, lampunya sekarang sudah nyala ya. Jadi kita balik lagi ke BUMN sama BUMS. Jadi nggak ada istilah BUMS ya, itu gue buat-buat aja lah kasarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya BUMN berarti kan si negara harus membuat sebuah perusahaan yang dimana akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Sementara kalau swasta, yang swastanya di Indonesia, berarti dia harus membuka lapangan pekerjaan juga, membuka perusahaan juga. Atau kalau asing masuk ke Indonesia, buka perusahaan. Kayak gitu. Sementara untuk melihat fenomena ini, yang kita perlu lihat adalah bagaimana si swasta ini bisa membuat usaha-usaha baru jika kondisi ekonominya lagi nggak bagus. Contoh kayak sekarang bunga berapa 6,3% atau 6,6% gitu kalau nggak salah. Itu kan artinya nyikat liquidity atau uang yang beredar di pasar, ya kan, ditarik, akhirnya mereka nggak hire employee lagi, mereka nggak expand dan lain-lainnya lagi. Itu yang pertama.
Untuk yang badan swasta. Yang kedua, untuk yang badan swasta di Indonesia, kita bisa ngelihat waktu kemarin itu ada namanya Tech Winter. Yang dimana Tech Winter itu perusahaan-perusahaan startup yang mainnya valuation game. Itu mereka udah sadar lagi bahwa yang paling penting itu cash flow. Karena dulu waktu zaman sebelum Tech Winter itu ada istilah namanya growth with all costs. Jadi mau perusahaannya untung nggak untung yang penting hajar bakar duit terus sampai valuasinya gede. Jadi kayak valuasi gorengan kayak gitu loh. Akhirnya sekarang startup-startup kayak gitu nge-lay off banyak orang. Ya kan? Banyaklah yang nganggur. Ya kan? Nah selanjutnya swasta yang mau masuk ke Indonesia yang asing. Pasti ngeliat dong regulasinya gimana di Indonesia. Diribetin apa enggak. Populasinya gimana di Indonesia. Indonesia menurut gua itu menangnya di jumlah populasi. Tapi pertanyaannya apakah kualitas populasinya itu juga bagus. Kalau misalnya populasinya banyak dan populasinya kualitasnya juga bagus juga. Harusnya sih ini ya lapangan pekerjaan bisa tetap terisi sama manusianya tersebut. Itu sih yang kalau gue lihat ya. Jadi ada kondisi dari makronya, ada kondisi dari SDM-nya, ada kondisi dari pemerintahnya juga. Kayak gitu sih yang kalau gue lihat ya. Oke bang, berarti yang tadi nomor 1 fakta pertama udah terjawab ya. Sekarang fakta keduanya bang, yang mengagetkannya lagi nih bang. 5,2 juta dari 9,9 juta kondisi NEET. Dia nggak sekolah, nggak kerja, nggak dalam training kerja juga. Jadi pure nganggur dari 9,9 juta itu. Ya. 9,9 juta itu 5,2 jutanya dari perkotaan bang. Sedangkan sisanya 4,7 jutanya dari desa. Nah ini menurut lu kenapa bang? Kok malah yang dari kota ini malah lebih banyak gitu loh yang kondisi nganggur ini. Padahal kan harusnya kita kan yang tinggal di kota ini kan ada fasilitas-fasilitas dan dekat dengan banyak peluang usaha, peluang kita dapat kerja itu tadi. Kayak gitu bang, menurut lu gimana? Oke, kalau misalnya orang yang ini menurut gue pribadi ya, gue belum riset banyak datanya, karena gue baru langsung ditembak sama lu tadi langsung kayak gini nih ya. Pertama gue ngelihatnya gini, kalau di desa mungkin wajar ya kita bilang penganggurannya cukup tinggi karena memang ya nggak ya biasanya di situ pabrik ya kan di desa atau orangnya jadi buruh dan lain-lain gitu kan, pasti ada mentoknya juga gitu kan. Cuman kalau yang di kota ini menurut gue yang menyebabkan faktornya orang yang di kota malah lebih banyak nganggurnya adalah transmigrasi. Transmigrasi. Menurut gue ya. Kenapa? Karena orang desa susah dapat kerjaan di desa. Akhirnya dia mikir, gue pindah aja ke kota merantau. Siapa tahu dapat pekerjaan. Bukan begitu Joko yang dari Medan. Orang-orang yang dari Medan, tempat lu Medan. Banyak yang susah dapat kerja kan. Akhirnya merantau ke Jakarta untuk dapetin pekerjaan. Betul kan? Dan akhirnya pas di Jakarta juga gak dapat kerjaan. Nganggur juga kan. Itu sih Riz. Jadi kayak karena orang-orang pada transmigrasi ke kota. Supply dari tenaga kerja di kota tersebut akhirnya meningkat. Sementara perkembangan bisnis itu stuck. Bahkan cenderung turun karena Tech Winter. Ditambah lagi makroekonomi yang super gila ini. Kan? Gue sejujurnya kasihan sama Gen Z sih. Gen Z itu remajanya udah langsung kena COVID. Kena lagi perang Ukraine sama Rusia. Kena lagi sekarang perang Israel sama macam-macam lah. Israel Palestina sama Israel sama Iran. Ditambah lagi keadaan makroekonomi inflasi tinggi banget. Terus habis itu inflasi udah mulai turun, suku bunga dinaikin lagi. Untuk lawan inflasi. Iya benar-benar susah. Jadi kalau di kota itu kalau menurut gue karena transmigrasi akhirnya populasi terlalu banyak. Dan kemarin kalau gak salah gue sempat ngeliat berita setelah lebaran ada berapa ratus ribu atau puluh ribu orang yang pindah ke Jakarta. Setelah mudik lebaran. Pindah ke Jakarta buat apa? Ya nyari kerja. Terus abis itu pertanyaannya, oke lalu pindah ke Jakarta. Skillnya apa? Apa cuma modal S1 doang? Ini gue fakta yang menarik ya. Menurut gue orang sekarang kalau
udah lulus S1 sarjana, itu cuma nunjukin bahwa lu tuh pernah sekolah. Tapi belum tentu lu bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ngomongin S1 nih. Heeh. Kebetulan fakta ketiganya Bang. Dari 9,9 juta itu, 6%-nya yaitu 560 ribu orang itu lulusan S1, S2, S3. Oke. Bayangin, berarti harusnya orang sampai sekolah sampai bisa S3 itu kan mereka kan cerdas kan Bang. Bisa dibilang cerdas lah, dia sampai lulus S3, S2. Nah ini 560 ribu orang nganggur Bang. Lulusan S2 dia udah sekolah tinggi-tinggi, sampai sekarang nganggur. Oke. Itu Bang. Ini jangan lupa ya editor ya, nanti lu kasih artikelnya biar ada sumbernya. Iya, Dikasih iya. lihat ya artikelnya ya. Nah, yang nganggur itu S1, S2, S3. Tapi gue yakin S2, S3 itu porsinya paling kecil dibandingin S1, betul? Iya betul. Betul ya? Betul. Pasti. Kalau S2, S3 gue gak bisa terlalu komen ya. Karena ya gue juga lulusan S2. Gue belum S3. Ya kan? Belum S3 sama sekali. Gue jawab dulu yang S1. Ya. S3 gue gak bisa jawab. Karena gue belum pernah S3 sama sekali. S1 dulu. S1 yang Gen Z. Kalau dari pengalaman gue, banyak orang yang ngerasa, oh gue S1 gue layak dapat jabatan yang lebih tinggi. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang levelnya low, dia gak mau ambil. Kemudian besar seperti itu. Sementara kalau POV-nya, point of view dari perusahaan, ngeliat S1 tuh cuman kayak, ya udah lu udah pernah sekolah doang gitu loh. Belum tentu bisa ngapa-ngapain. Gue sendiri yang udah kuliah 3 tahun, gue kan kuliah S1 ekonomi sama hukum, double tuh. Terus S2-nya gue ngambil Master Business Administration dari Sekolah Business Management Institut Teknologi Bandung, ITB. Gue tuh baru sadar, Riz. Apa tuh? Waktu gue S1, kan gue diajarin teori dan lain-lain, tugas kelompok dan lain-lain. Gue baru bisa mempraktekkan ilmu S1 gue saat gue masuk S2, Riz. Dan itu pun yang sejalur. Ya kan? Itu pun yang sejalur. Jadi S1 itu yang gue lihat itu tuh mostly kita cuman ngapal. Benar sih. Ngapal doang. Benar. S2 baru mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajarin. Ini gue sharing sama kalian ya tentang S1 manajemen ya. S1 manajemen gue itu belajarnya kayak apa itu 4P, product, price, place, promotion. Apa itu 6P apa 7P, product, price, place, promotion, physical evidence, process sama people. Ya kan 7P itu ya kan. Disuruh hafal. Apa definisinya ini nih disuruh hafal. Ada aja juga dosen yang kalau penjelasannya gak sama kayak buku. Itu nilainya jelek gitu. Padahal di dunia nyata. Ya. Gak seperti itu, kita boleh buka buku kapanpun. Bukan harus dihafal buku itu. Tapi intisarinya konteks dari pemahaman tersebut yang harus bisa kita aplikasikan ke dalam dunia nyata. Ya. Itu yang menurut gue disayangkan. Ngapal buat apa ngapal? Terus kedua, nyontek. Lo udah di sosial media lama. Yes. Bukankah dunia bisnis, dunia sosial media, dunia content creator semuanya saling contek? Benar. Terus kenapa kita nggak boleh nyontek waktu di sekolah? Yes Bang. Apa? Curang. Ya, kedepannya kita akan hidup di dunia yang semuanya kecurangan. Terus kenapa gue gak boleh nyontek? Nah bedanya pas gue S2. Gue gak pernah dosennya peduli lu mau nyontek mau apa, gak pernah. Jadi kalau S1 cuma disuruh tanya, apa itu marketing? Tulis. Apa itu accounting? Tulis. Ya kan? Kalau S2 yang gue pelajarin adalah langsung study case. Misalnya ada perusahaan Boeing sama Bombardier. Boeing punya omset sekian, datanya sekian. Jika Anda menjadi seorang CEO dari Bombardier yang sekarang, Bombardier itu nama assemble pesawat ya, yang gue ingat. Jika kalian menjadi CEO dari Bombardier, apa perubahan yang akan kalian lakukan? Itu soal dari dosennya. Dan dosennya ngasih tahu referensi bukunya. Kalian bisa baca buku ini. Dan akhirnya dipresentasikan di depan kelas dengan slide dan dikasih argumennya. Dosen di S2 itu tidak menilai berdasarkan dari hafalan lu. Tapi menilai dari seberapa tajamnya argumen lu serta dasar datanya argumen tersebut. Nyontek, boleh. Dibolehin nyontek.
Karena kan yang dicari bukannya A pasti A, B pasti B, enggak. Yang dicari adalah ketajaman lu berpikir untuk berpikir kritis, critical thinking, sama problem solving. Gitu. Nah, disitulah gue mencintai S2 banget karena dikasihnya case study seperti itu. Sementara mayoritas orang-orang yang S1, even di tempat yang cukup bergengsi, ya mostly kayak gitu doang. Ya. Apalagi di kampus yang gak bergengsi. Yang dimana biaya kuliahnya lebih murah. Kalau misalnya biaya lebih murah, ya kan bayar dosennya juga jadi lebih murah. Dosennya kalau dibayar lebih murah, apakah? Ya kita gak bisa munafik sih ya. Ada duit pasti ada quality lah. Kalau misalnya dosennya dibayar murah, gimana? Ya sama kayak lu lah Laris lah. Lu lulusan hukum sekarang lu ada di mana sekarang? Konten. Iya. Gue lulusan hukum juga ingatnya 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Iya. Sampai pasal sapu jagat berapa? 1350 ya maksudnya. Udah gak hafal gue. Udah gak hafal kan? Udah hilang. Iya, lu ngertinya audience centric dan lain-lain kan? Kayak gitu, itu yang S1 ya. Kalau S2 kemungkinan besar karena ini dari pengalaman gue ya, beberapa temen gue yang S2 itu banyak nolak pekerjaan karena ngerasa gue udah S2 nih. Gak cocok gajinya cuman segini. Masa lu bayar gue S2 cuman segini sih? Padahal dia belum pernah terjun ke lapangan. Jadi kayak lebih gede ya gengsinya daripada skillnya dia sendiri. Yes. Yes. Itu kenapa S2 tetap banyak yang nganggur meskipun kuliahnya udah praktek. Betul. Nah kalau S3 nganggur, gue gak tahu kenapa ya. Cuman biasanya kalau orang udah ngambil S3 itu harusnya masuknya ke jalan akademik gitu. Kayak nyokap gue kan dosen. Nyokap gue dokter ya. Nyokap gue OTW profesor. Dia memang mendedikasikan dirinya ke industri akademik. Dia bikin jurnal, terus habis itu bikin penelitian, masukin ke international journal. Semacam itu. Jadi ya menurut gue sistem pendidikannya juga harus dibenerin sih. Karena kalau misalnya POV dari perusahaan, gue nge-hire yang cuman IPK-nya tinggi, S1-nya bagus, pas disuruh kerjain gak bisa kerjainnya. Pas disuruh teamwork gak mau, maunya individu aja. Ya gimana, males. Di Muda Cuma Sekali sama akademik kreator, mana pernah gue tanya ijazah. Mungkin gue minta CV lah. Ngeliat yang pertama kali gue lihat itu bukannya dia sekolah di mana. Tapi yang gue lihat dia adalah lu pernah kerja di mana dan ngerjain apa. Itu yang gue lihat. Oke. Sekarang gue tanya Bang, apakah ini semua ada kaitannya sama AI Bang? Tentang pengangguran ini. Oh iya sangat. Sangat tapi belum separah itu. Belum separah itu. Lu kan udah praktek, udah berbisnis kan. Ya. Udah berbisnis, lu udah punya karyawan lumayan banyak dan lain-lain. Gak banyak karyawannya. Kenapa? Karyawan gue gak banyak. Gak banyak ya? Kagak, editor 3 tuh lagi main HP atau ya, satu videographer, satu motion graphic, satu rough cut, sama marketing 3 doang. Nah yang mau gua tanya, lu kan pengusaha. Apakah lu dalam memilih karyawan sekarang itu emang lu kurangin karena adanya AI atau gimana sih? Kok bisa sampai sebanyak ini gitu loh? Kok bisa sampai 9,9 juta orang nganggur gitu loh? Sejujurnya semenjak adanya AI, yang gue cari adalah bukan orang yang bisa ngedit bagus doang. Tapi orang yang bisa ngedit bagus dan cepat dengan menggunakan AI. Sekarang coba bayangin gini deh. Misalnya gue bikin video. Ya kan? Nah, namanya orang visual, bukan orang eksakta yang tulisan gitu ya. Itu suka ada typo. Lu kalau misalnya gak ngerti videografi nih ya, misalnya kita udah bikin video, udah di-render, udah siap upload, tiba-tiba ada typo. Itu lu harus ulang lagi prosesnya dari awal, benerin typonya, lu render ulang lagi. Baru bisa lu upload. Coba bayangin kalau someday ada AI. Yang dimana sebelum kita render, kita minta dia pakai prompt, tinggal sekali pencet, tak. Semua typonya hilang. Typonya jadi beres semuanya. Dan tinggal upload. Pertanyaannya, kalau kayak gitu, apakah kita butuh banyak editor? Enggak. Satu. Kedua, adanya 11 Labs, text to voice.
Orang yang voice over kayak gitu, apakah nggak bakalan ke wipe out? Kemungkinan besar ke wipe out. Kenapa? Kita cuma tinggal masukin satu sampel, kita bayar dia license aja buat buat suaranya dia, ya kan? Kita bayar sekali license-nya atau per tahun, kita bisa bikin cuman masuk, tulis teksnya, jadi suaranya bagus. Apalagi yang kemarin Heigen. Gila itu ya. Itu gila. Lu Heigen itu kalau lu belum tahu ya. Jadi gue bisa syuting seperti ini. Ngomongnya kayak gini nih. Tapi dengan Heigen gue bisa bikin seakan-akan gue ngomongnya yang lain. Dan mulut gue tuh ngikutin kata-kata yang gue ucapkan. Bener-bener kayak gue syuting ulang. Nah pertanyaannya adalah. Apakah videografer bakalan tetap standby di situ? Tetap eksis? Mungkin videografer yang mainnya film dan lain-lain. Kayak yang bikin, yang videografer Joko Anwar misalnya. Itu masih tetap oke gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan adanya Heigen, ya kan, bayarnya lebih murah daripada gaji videografer. Gak ada ibu sakit, ada tahlilan pulang kampung, ya kan. Minta mudik, gak dikasih makan demo, dan lain-lain. Orang pasti yang punya perusahaan lebih pilih pakai AI. Contoh lagi accounting. Misalnya accounting nih, misalnya pebisnis UMKM coba belajar bikin accounting. Dia masukin jurnalnya doang. Ya kan? Jurnalnya doang ya. Kalau misalnya kalian gak tahu accounting, dia cuma masukin transaksinya doang jurnalnya. Kita suruh AI, tolong bikinin ya T-Ledger. Buat kalian yang gak tahu T-Ledger itu adalah proses accounting sampai jadi laporan keuangan. Coba bikinin T-Ledger, trial balance, income statement, ya, return earning statement, balance sheet, sama cash flow. Langsung rapi semuanya, dar. Someday dia bisa kayak gitu. Ya. Terus lagi, kita kan selalu memonitoring konten dari Muda Cuma Sekali kan. Yes. Dari followers, non followersnya, berapa dapatnya, likes-nya, views-nya, dan berapa jadi Excel. Kan gue coba masukin ChatGPT 4.0. Gue masukin, suruh kasih suggestion. Si ChatGPT ini, walaupun prompt gue belum terlalu dalam ya, dia bisa ngasih rekomendasi konten apa nextnya yang harus gue buat. Bahkan sampai gue minta tulisin 10 judul konten buat gue buat untuk berdasarkan dari data yang gue milikin. Pertanyaannya data analitik nanti kayak gimana hasilnya? Gitu. Itu ngeri sih. Ngeri banget sih. Oke, kita udah bahas semua populasi Gen Z ini nganggur 44,7 juta. 44,7 juta Gen Z, 9,9-nya nganggur. Kita udah bahas semua, breakdown semua. Sekarang yang terakhir, solusinya apa Bang? Solusinya. Biar mereka bisa berkembang gitulah, gak cuma nge-push rank doang pakai Hilda di rumah. Bisa sih, itu bisa ngasilin duit loh. Oh bisa ngasilin duit ya. Akunnya dijual. Oh iya bisa. 600.000 tapi. Mainnya udah berapa jam itu nge-push ranknya tuh. Iya. Ya kan? Solusinya Bang, solusinya yang terakhir nih. Solusinya adalah yang pertama kali, lu jangan mikirnya gelar terus, ijazah terus. Trust me lah, gue udah punya 3 gelar, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. It means nothing. Dan itu akan kalah jika lu punya 2 skill yang spesifik dan pengalaman pada skill tersebut. Jadi lu sekarang fokusnya bukan kuliah untuk dapat ijazah, no. Kebanyakan orang itu kuliah untuk dapetin ijazah biar gampang kerja. Betul nggak, anak-anak? Betul. Orang kuliah rata-rata pengen dapat ijazah biar gampang dapat kerja. Kalian juga mikir kayak gitu nggak dulu? Ya kan? Kalian nggak ada yang punya ijazah 1 kan? Kerja nggak? Enak nggak lagi kerjanya? Lu depan kameranya ngomong enak padahal mah kesel. Ya. Jadi kuliah itu memang untuk lu belajar skill. S1 itu fundamentalnya dulu, lu ngerti secara konteksnya. Nah selanjutnya tinggal pilih lu mau S2 atau mau praktekin ilmu lu ini di lapangan. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua adalah, walaupun gak bisa relate ke banyak orang ya, karena kan ada yang sandwich juga ya. Menurut gua lu bisa ikut orang
kerja sama orang, gak usah mikirin gajinya berapa, tapi tunjukin lu punya skill. Dan lu belajar dari pengalaman orang lain. Yang perusahaan gak mau kan adalah orang yang S1 skillnya gak ada minta gajinya tinggi. Benar. Pas ditanya alasannya kenapa? Iya saya harus biayain orang tua, harus biayain ini. Ya memang secara moral itu kasihan, tapi perusahaan kan it's a business. Yes. Ya mereka gak mau. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kita harus udah native AI. Pertanyaan gua, kalian yang nonton udah pernah nyoba belum pakai chat GPT secara serius? Gua tiap pagi itu pasti pakai chat GPT 4o. Lu gak usah pakai yang 4o gak apa-apa, pakai yang 3.5 juga gak apa-apa. Gue pakai 4o, gue tiap pagi ya sambil ngopi, gue suruh si chat GPT ngekurasiin news-news yang berkaitan dengan bisnis gue. Dikasih tahu ada harga minyak naik misalnya, terus ada lagi Presiden Iran meninggal kayak gitu. Gue bisa tanya sampai efeknya nanti ke market kayak gimana. Itu yang ketiga. Sama yang keempat, selama lu gak dapetin pekerjaan yang 9 to 5, ada banyak sekali pilihan-pilihan di luar lainnya yang bisa lu ambil tanpa ijazah. Contoh, lu belajar editing tuh gak perlu ijazah. Memang butuh komputer, tapi coba cari temen lu yang punya komputer, lu pinjem. Lu pijitin kek, gantinya, atau lu kerokin kek. Ya kan? Gak apa-apa, tapi yang penting lu skill, dapetin skill. Waktu gue bikin konten aja di YouTube, gue gak punya kamera. Gue pinjem kamera gue. Karena bokap gue gak mau beliin kamera, pelit bener ya kan. Jadi jangan limitasi hal tersebut. Banyak banget tuh freelancer. Terus habis itu misalnya desain grafis. Ya kan. Tapi yang freelancer desain grafis dan kerjaan kreatif ini, lu harus tetap native AI. Lu harus bisa menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan lu dan bikin lebih efisien, efektif dan efisien. Karena kalau misalnya gak efektif dan efisien, si perusahaan gak mau. Kayak gitu. Sama yang terakhir, lu bisa pikirin untuk jadi content creator. Ini bukan ngomong karena gue punya kelas content creator, jualan kelas content creator, bukan. Tapi zaman sekarang memang jadi content creator itu adalah jalan yang paling minim resikonya dan yang paling murah. Lu kalau mau jadi content creator, modalnya apa sih? Handphone. Kalau lu ada budget sedikit 100 ribu, 200 ribu, lu bisa beli mikrofon. Yang murah aja dulu. Kalau ada budget dikit beli ring light. Gak usah pakai yang gini nih, yang bulat-bulat lantern gini, gak usah. Ini kalau ini kan udah profesional gitu loh. Ya kan? Mic-nya juga gak usah kayak gini. Standarnya dulu. Kalau gak mau beli lighting, lu bisa pakai cahaya matahari di depan jendela. Tinggal lu kasih informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Dan satu lagi, kalau misalnya lu jadi content creator yang memang personal brandingnya udah gede, untuk AI ngelibas diri lu, itu cukup sulit dan masih butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena dengan jadi content creator, lu punya fan base, itu tuh ada yang namanya interaksi emosional kepada fans lu, kepada followers lu yang gak bisa digantikan sama AI. Oke? Menurut gua content creator yang bisa mati gara-gara AI itu adalah content creator OnlyFans. Yang itu cewek-cewek yang membuka aurat dan lain-lain. Karena AI sekarang kan udah bisa bikin-bikin seperti itu. Gitu. Bisa aja di-create semacam kayak gitu. Gitu sih, menurut gua sih. Oke, sudah sampai sini saja. Dan sampai jumpa di Bedah Akun selanjutnya. Salam satu konten lagi.